Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarbila Nur Fadila Sari, NIM 2020038202001. Saya akan menjelaskan materi metode numerik yang telah dipelajari sebelumnya dalam rangka penyelesaian studi mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum memasuki pembahasan utama, maka saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu, di mana kita lakukan dalam bentuk tanya jawab. Pertama yaitu bagaimana kedudukan dan hubungan mata kuliah metode numerik terhadap mata kuliah kalkulus dan aljabar linear, serta pada mata kuliah matematika komputasi. Nah, pada mata kuliah metode numerik memiliki kedudukan yang signifikan dalam program studi matematika karena memberikan keterampilan praktis dalam penyelesaian masalah matematika yang kompleks dengan menggunakan komputer. Nah, hubungannya dengan mata kuliah kalkulus sangat erat karena banyak metode numerik yang dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dari kalkulus, seperti turunan, integral, dan persamaan diferensial. Nah, misalnya metode numerik sering digunakan untuk menghitung integral yang tidak memiliki solusi analitis. Nah, di sisi lain, keterkaitan dengan mata kuliah aljabar linear yang kuat karena banyak algoritma numerik seperti metode eliminasi Gauss bergantung pada prinsip-prinsip aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang besar dan kompleks. Nah, selain itu, mata kuliah matematika komputasi berfungsi sebagai perpanjangan dari metode numerik dengan cara menekankan pada implementasi algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman. Nah, matematika komputasi menggabungkan konsep-konsep dari metode numerik dan memperluasnya ke dalam aplikasi yang lebih luas dan komputasi yang lebih efisien. Dan di sini seringkali melibatkan analisis kinerja dan optimasi algoritma. Nah, secara keseluruhan, metode numerik, kalkulus, aljabar linear, dan matematika komputasi membentuk sinergi yang menyediakan dasar teoritis dan alat praktis untuk memecahkan berbagai masalah matematika dan teknik secara efektif. Yang kedua yaitu mengapa metode numerik dibutuhkan dalam kajian matematika. Apa konsep atau masalah yang melatar belakanginya? Nah, metode numerik dibutuhkan dalam kajian matematika karena banyak masalah matematika yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara analitik atau eksak. Nah, masalah-masalah ini seringkali muncul dalam bentuk persamaan diferensial, integral, persamaan linear maupun yang non-linear, yang solusinya sulit atau bahkan tidak mungkin ditemukan dengan metode aljabar atau kalkulus. Nah, selain itu dalam banyak kasus solusi analitik mungkin akan ada tetapi terlalu rumit untuk dihitung secara langsung. Oleh karena itu, metode numerik menawarkan cara untuk mendekati solusi dengan tingkat akurasi yang dapat dikendalikan dan disesuaikan menggunakan algoritma dan komputer. Misalnya dalam kasus persamaan diferensial parsial yang muncul dalam fisik, teknik numerik juga seperti metode elemen hingga sangat penting untuk memperoleh solusi yang mendekati. Dan demikian pula dalam masalah optimasi yang melibatkan banyak variabel dan kendala. Nah, metode numerik memungkinkan pencarian solusi optimal secara efisien. Keberadaan metode numerik memungkinkan kita membuat simulasi dan prediksi yang akurat dalam berbagai bidang, yang semuanya memerlukan perhitungan yang melibatkan data besar dan kompleksitas tinggi. Yang ketiga yaitu mengapa metode numerik membutuhkan aspek, fasilitas maupun teknik-teknik komputasi yang dalam kajian metode numerik. Sebutkan software apa saja yang digunakan untuk memahami penerapan metode-metode khusus dan metode numerik. Metode numerik membutuhkan aspek, fasilitas maupun teknik-teknik komputasi karena pendekatannya bergantung pada kemampuan untuk melakukan perhitungan yang kompleks.
dan berulang secara cepat dan akurat yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Nah, teknik komputasi memungkinkan implementasi algoritma numerik untuk mendekati solusi dari masalah matematis yang rumit. Fasilitas komputasi seperti komputer yang kuat dan perangkat lunak yang khusus untuk memfasilitasi perhitungan yang efisien, penyimpanan data besar, dan visualisasi hasil yang intuitif. Nah, untuk memahami dan menerapkan metode numerik, beberapa software populer yang digunakan yaitu termasuk MATLAB, Excel, dan GeoGebra. MATLAB adalah salah satu software yang paling sering digunakan dalam metode numerik karena memiliki kemampuan komputasi yang kuat dan berbagai toolboxes yang mendukung analisis numerik, pemodelan, simulasi, dan visualisasi data. Nah, MATLAB mempermudah penerapan algoritma numerik seperti metode iteratif, metode elemen hingga, dan analisis eigenvalue. Dan di sini Excel merupakan meskipun lebih dikenal sebagai alat spreadsheet, juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis numerik dasar dan cocok untuk bagi pemula yang ingin memahami konsep dasar perhitungan numerik dan visualisasi data secara tepat. Dan di sisi lain, GeoGebra merupakan alat yang berguna untuk memvisualisasikan interaktif dari konsep matematika dan penerapan metode numerik dalam geometri dan aljabar. Nah, GeoGebra membantu dalam memahami perilaku solusi numerik melalui representasi grafis yang dinamis. Nah, penggunaan ketiga software ini memungkinkan pembelajaran metode numerik yang lebih mendalam dan aplikatif, memadukan teori dengan praktik secara efektif. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai galat dalam metode numerik. Sebutkan jenis-jenisnya berdasarkan sumbernya dan berdasarkan relativitasnya. Galat dalam metode numerik adalah perbedaan antara nilai yang diperoleh melalui perhitungan numerik dan nilai eksak yang sebenarnya. Galat ini tak terhindarkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi proses komputasi. Berdasarkan sumbernya, galat dalam metode numerik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk galat pembulatan, galat pemotongan, dan galat propagasi. Nah, galat pembulatan terjadi karena keterbatasan representasi angka dalam komputer yang memiliki presisi terbatas, sehingga menyebabkan pembulatan kecil dalam setiap operasi aritmatika. Nah, galat pemotongan muncul karena suatu algoritma menghentikan proses iterasi setelah sejumlah langkah tertentu atau ketika integral atau deret dipotong hingga termin tertentu. Nah, sehingga tidak seluruh informasi diperhitungkan. Nah, galat propagasi adalah akumulasi dari galat-galat kecil sehingga proses komputasi yang bisa semakin besar seiring dengan banyaknya operasi yang dilakukan. Berdasarkan relativitasnya, galat dapat diklasifikasikan sebagai galat absolut dan galat relatif. Nah, galat absolut adalah selisih antara nilai aproksimasi dan nilai eksak yang memberikan ukuran seberapa jauh hasil perhitungan dari nilai yang sebenarnya. Sedangkan galat relatif di sisi lainnya adalah rasio antara galat absolut dan nilai eksak yang memberikan perspektif tentang seberapa besar galat dibandingkan dengan besarnya nilai eksak. Galat relatif penting untuk memberikan konteks mengenai signifikansi dari galat absolut, terutama dalam kasus nilai eksak yang sangat besar atau sangat kecil. Memahami berbagai jenis galat ini sangat penting dalam metode numerik untuk mengendalikan dan meminimalkan kesalahan serta untuk menilai kendala hasil perhitungan numerik. Yang kelima yaitu jelaskan secara umum kerangka materi atau sistematika materi yang telah dipelajari dapat dilihat dari kerangka bab dan subbab yang telah dipelajari. Nah, pada mata kuliah metode numerik pada umumnya mencakup berbagai teknik dan algoritma untuk menyelesaikan masalah matematika yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Pada pendahuluan kita membahas mengenai definisi dan ruang lingkup metode numerik, pengertian metode numerik, dan aplikasi metode numerik dalam berbagai bidang, serta kesalahan dalam perhitungan numerik dan jenis-jenis pembuktian.
di mana jenis-jenis pembuktiannya ada 4, yaitu pembuktian langsung, pembuktian kontradiksi, kontraposisi, dan induksi. Kemudian kita masuk pada materinya, yaitu SPL, APNL, interpolasi, turunan numerik, integrasi numerik, dan PDB, di mana di sini masing-masing kita membahas mengenai masalah, deskripsi masalah dan konsepnya, algoritmanya, contohnya, serta MATLAB-nya. Adapun pada sistem persamaan linear, metodenya yaitu ada 6, yaitu eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, iterasi Jacobi, iterasi Gauss-Seidel, dan SOR. Sedangkan APNL ada 2, yaitu ada 5, yaitu bagi 2, regula falsi, iterasi tetap, Newton-Raphson, Secant, dan pada interpolasi ada 5, yaitu linear, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange spline. Dan pada turunan numerik ada 5 juga, yaitu selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, deret Taylor, polinom interpolasi. Dan pada integrasi numerik ada 4, dan PDB ada 3, yaitu Euler, Hahn, dan Transputa. Nah, kita masuk pada materi sistem persamaan linear. Nah, pada materi sistem persamaan linear akan kita bahas mengenai deskripsi masalah dan metode penyelesaian serta komputasi MATLAB-nya. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan yang memiliki variabel yang sama dan masing-masing persamaannya membentuk garis lurus pada sebuah grafik. Nah, namun penyelesaian sistem persamaan linear, terutama yang memiliki ukuran besar dan kompleks, dapat menjadi sangat sulit jika dilakukan secara manual. Nah, metode-metode analitik seperti eliminasi Gauss atau substitusi seringkali menjadi tidak efisien atau bahkan tidak mungkin diterapkan ketika jumlah persamaan dan variabelnya sangat besar atau ketika koefisiennya sangat rumit. Nah, oleh karena itu metode numerik dibutuhkan dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, metode numerik menggunakan pendekatan algoritmik untuk mendapatkan solusi yang mendekati atau solusi aproksimasi. Nah, masalah sistem persamaan linear adalah masalah matematika di mana kita mencari solusi dari kumpulan persamaan linear yang saling terkait. Nah, persamaan linear adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel dengan pangkat 1 atau eksponen 1 dan memiliki bentuk umum A1x1 ditambah A2x2 ditambah sampai dengan AN xn sama dengan B, di mana A1 A2 sampai dengan AN adalah koefisien-koefisien yang diketahui dan B adalah nilai konstanta yang diketahui. Nah, sistem persamaan linear terdiri dari sejumlah persamaan linear yang harus dipenuhi secara bersama-sama. Misalnya, sistem persamaan linear dengan 3 variabel dapat ditulis sebagai A11x1 ditambah A12x2 sampai dengan A13x3 sampai dengan B1 sampai dengan B3-nya. Nah, tujuannya adalah untuk persamaan linear adalah menemukan nilai-nilai variabel x1, x2 sampai dengan xn yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. Nah, sistem persamaan linear tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks. Misalkan kita memiliki n persamaan linear dengan n variabel, maka sistem persamaan linear tersebut dapat dituliskan dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien yang berukuran n kali n, X adalah faktor variabel, dan B adalah vektor konstanta dan berukuran n kali 1. Dan dalam hal ini kita akan menemukan vektor X yang memenuhi persamaan di atas. Nah, solusi sistem persamaan linear sendiri bisa berupa solusi tunggal atau banyak solusi, misalnya dalam bentuk parametrik, atau tidak ada solusi sama sekali. Nah, masalah sistem persamaan linear menjadi menarik ketika jumlah persamaannya besar atau ketika persamaan-persamaan tersebut mewakili hubungan-hubungan kompleks di antara variabel-variabel tersebut. Nah, pencarian solusi dari sistem persamaan linear dapat dilakukan secara analitik jika sistem memiliki sifat-sifat tertentu. Tetapi dalam banyak kasus solusi eksak atau solusi Allen
Solusi eksak atau analitik untuk sistem persamaan linear tidak dapat ditemukan secara langsung atau dengan mudah, sehingga membentukkan yang namanya metode numerik. Nah, komputasi numerik dibutuhkan dalam penyelesaian sistem persamaan linear karena berbagai alasan penting yang terkait dengan efisiensi, kapasitas, dan ketepatannya. Nah, berikut adalah beberapa alasan utama mengenai komputasi numerik sangat diperlukan. Yang pertama, karena ukuran dan kompleksitasnya. SPL dalam aplikasi nyata seringkali melibatkan ribuan hingga jutaan persamaan dan variabel. Nah, metode analitik menjadi tidak praktis atau bahkan mustahil diterapkan pada skala ini. Nah, komputasi numerik memungkinkan penyelesaian SPL besar dengan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kecepatan. Nah, proses komputasi numerik dirancang untuk dijalankan pada komputer yang mampu melakukan jutaan operasi per detik. Nah, ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian manual atau metode analitik yang memerlukan banyak langkah dan perhitungan. Yang ketiga, ketepatan dan kontrol kesalahan. Dan komputasi numerik memungkinkan pengendalian tingkat presisi dan kesalahan dalam hasil. Metode numerik dapat mendekati solusi dengan presisi yang diinginkan, dan berbagai teknik dapat diterapkan untuk mengurangi atau mengontrol kesalahan perhitungan. Yang keempat yaitu koefisiennya yang kompleks. Nah, sistem persamaan linear seringkali memiliki koefisien yang sangat besar, kecil, ataupun rumit. Nah, komputasi numerik dapat menangani koefisien semacam ini dengan lebih efektif dibandingkan metode analitik yang kita mengalami kesalahan atau menghasilkan kesalahan besar dalam perhitungan manual. Yang kelima yaitu kondisi numerik. Dan dalam beberapa SPL dapat memiliki kondisi numerik yang buruk, di mana metode analitik menghasilkan hasil yang tidak stabil atau tidak akurat. Nah, metode numerik ini memiliki teknik khusus untuk menangani kondisi numerik yang buruk dan memastikan solusi yang lebih stabil. Nah, dalam penyelesaian SPL, metode dapat diklasifikasikan menjadi metode analitik dan metode numerik. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari masing-masing kategori. Nah, pada metode analitik, yaitu metode analitik adalah pendekatan yang mencari solusi eksak dari SPL melalui manipulasi aljabar dan perhitungan matematis langsung. Nah, beberapa metode analitik yang digunakan adalah metode eliminasi Gauss, di mana pada metode ini mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk segitiga atas atau solusi dapat ditemukan melalui substitusi mundur. Kedua yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini adalah variasi dari eliminasi Gauss, di mana sistem persamaan tumbuh menjadi bentuk matriks baris eselon terreduksi untuk menemukan solusi langsung. Kemudian yaitu metode substitusi. Nah, menyelesaikan SPL dengan mengisolasi satu variabel dalam bentuk persamaan dan menggantinya dengan persamaan lain berulang kali hingga semua variabel ditemukan. Kemudian metode matriks inverse. Menggunakan inverse matriks untuk menemukan solusi SPL berbentuk X sama dengan A inverse B, di mana A adalah matriks koefisien dan B adalah vektor konstanta. Metode numerik adalah metode pendekatan algoritmik yang mencari solusi aproksimasi dari SPL dengan iterasi dan komputasi. Beberapa metode yang umum digunakan adalah yang pertama metode iterasi Jacobi, di mana metode ini menggunakan perkiraan awal dan iterasi untuk menemukan solusi, di mana setiap variabel diupdate secara simultan berdasarkan nilai dari iterasi sebelumnya. Yang kedua yaitu metode iterasi Gauss-Seidel, mirip dengan metode Jacobi, tetapi variabelnya diupdate secara berurutan menggunakan nilai terbaru segera setelah dihitung. Yang ketiga yaitu metode over relaxation berturut-turut. Nah, metode ini perpanjangan dari metode Gauss-Seidel, yaitu menggunakan faktor relaksasi untuk mempercepat kekonvergensian.
Yang kelima yaitu metode dekomposisi LU, di mana metode ini menguraikan matriks koefisien menjadi perkalian dua matriks segitiga yaitu lower dan upper untuk memudahkan penyelesaian SPL. Nah, metode Jacobi adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk mengaproksimasi penyelesaian SPL. Nah, prinsip dasar metode Jacobi adalah memulai dengan perkiraan awal untuk solusi. Kemudian iterasi dilakukan untuk mendekati solusi yang sebenarnya. Dan dalam setiap iterasi, setiap variabel dihitung ulang secara simultan menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Nah, metode ini diringkas yaitu untuk SPL yang diberikan dalam bentuk AX sama dengan B, setiap persamaan dipecah untuk menyelesaikan salah satu variabel dalam hal variabel lainnya. Nah, misalkan A adalah matriks koefisien dan B adalah vektor konstanta. Maka untuk persamaan KI, nilai variabel XI pada iterasi K1 plus K plus 1 dihitung berdasarkan nilai variabel pada iterasi ke K dengan rumus XI pangkat K plus 1 sama dengan 1 per AII dikali BI dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K, di mana J tidak sama dengan 1, di mana AII adalah elemen diagonal dari matriks A. Dan proses ini diulangi hingga kekonvergensian tercapai, yaitu ketika perubahan antara iterasi berturut-turut cukup kecil menurut kriteria tertentu. Nah, metode Jacobi memerlukan matriks A yang dominan secara diagonal, yaitu elemen diagonalnya lebih besar dari jumlah elemen lainnya dalam baris yang sama untuk menjamin konvergensinya. Nah, keuntungan utama dari metode Jacobi adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk diimplementasikan secara paralel. Nah, karena perhitungan setiap variabel dalam iterasi berikutnya hanya bergantung pada nilai-nilai iterasi sebelumnya, bukan iterasi saat ini, namun kelemahannya metode ini adalah konvergensinya yang bisa sangat lambat dibandingkan metode iteratif lainnya seperti Gauss-Seidel. Untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer atau OBE. Dimana yang pertama yaitu menukarkan posisi dua buah persamaan, dan yang kedua yaitu menambahkan sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain, dan yang ketiga yaitu mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Nah, untuk metode eliminasi Gauss sendiri terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn dikurang 1 dari beberapa persamaan. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan kembali nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui, di antaranya xn kurang 1, xn kurang 2 sampai dengan x1. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal, di mana di sini diberikan sebuah sistem persamaan linear yang berordo yang memiliki 4 variabel. Yang pertama di sini kita tentukan matriks augmented-nya, di mana yaitu dengan cara hanya mengambil koefisien dari persamaan tersebut. Dan kemudian kita lakukan OBE sehingga didapatkan nanti nilainya yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan substitusi nilai dari X4 yaitu nilai dari awal, di mana X4-nya yaitu 4 per 2 sama dengan 2, X3-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, dan X1-nya adalah 7. Min 7, jadi penyelesaiannya adalah min 7, 3, 2, 2. Nah, sekarang kita masuk pada simulasi MATLAB-nya, di mana di sini sudah terdapat sebuah script yang terdapat sebuah script di mana di sini clear all dan CLC merupakan clear all adalah menghapus variabel yang ada, sedangkan CLC adalah membersihkan command window. Sedangkan matriks A dan vektor B di sini sudah didefinisikan, di mana 1, min 1, 2 dan sebagainya ini
Dan min 8 min 20 ini adalah didapat dari contoh soal yang telah diselesaikan secara analitik. Kemudian yang AG sama dengan matriks AB ini adalah matriks matriks A yang digabungkan dengan vektor B untuk membentuk matriks augmented AG. Kemudian kita membuat pivot di AG. Di sini langkah-langkah ini yaitu untuk menghilangkan elemen-elemen di bawah pivot pertama, yaitu elemen di baris pertama dan kolom pertama. Nah, pivoting ini dilakukan untuk memastikan elemen utama berada pada diagonal utama. Kemudian yaitu pada P sama dengan AG 2,2 yaitu baris keduanya dan ketiga ditukar untuk mempermudah perhitungannya untuk lebih lanjut. Nah, kemudian pada bagian AG sama dengan 4,2 yaitu kita akan menghilangkan elemen di bawah pivot kedua, di mana yang bermaksud adalah elemen baris ketiga dan kolom ketiga. Kemudian nilai dari variabel dari substitusi mundurnya yaitu X1, X2, dan X3 dengan menggunakan hasil dari eliminasi Gauss sebelumnya. Dan setelah di-run maka akan tampak nilai dari matriks A dan B-nya dan serta nilai augmentednya. Kemudian didapat nanti hasil akhirnya yaitu X1, X2, X3, X4 yaitu min 31, min 1, min 8, dan 4. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang menghasilkan matriks echelon baris reduksi. Nah, pada eliminasi Gauss hanya mengubah matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas. Sedangkan pada eliminasi Gauss-Jordan kita akan membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks. Nah, suatu sistem berada dalam bentuk echelon reduksi jika matriks koefisien A-nya mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu jika satu baris tidak semuanya 0, maka bilangan yang tidak 0 adalah 1. Yang kedua yaitu baris 0 terletak paling bawah. Dan yang ketiga yaitu satu utama baris berikutnya berada di kanan satu utama baris di atasnya. Dan yang keempat adalah di bawah satu utama harus 0. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linearnya yaitu AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien n kali n dan B adalah vektor konstanta n kali 1 dan X adalah vektor n kali 1 yang perlu dicari. Nah, adapun algoritma dari penyelesaian metode ini yaitu yang pertama kita masukkan matriks A-nya dan vektor B-nya beserta ukurannya. Kemudian kita buat matriks augmented-nya. Kemudian yang ketiga kita tentukan baris ke I-nya di mana I adalah 1 sampai dengan N. Dan perlu kita perhatikan adalah apabila nilai AI, I-nya sama dengan 0 dan nilai I ya, maka pertukaran baris ke I dan baris ke I ditambah K kurang dari N itu di mana AI tambah K tambah K yaitu I sama dengan 0 bila tidak berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang keempat yaitu baris kerjanya di mana J sama dengan I tambah 1 sampai dengan N. Kita lakukan operasi baris elementer. Kemudian yang kelima yaitu kita selesaikan yaitu untuk I sama dengan N sampai dengan 1. Kemudian kita masuk pada contoh soal di mana di sini kita memiliki sebuah sistem persamaan linear. Hal yang untuk penyelesaiannya yaitu kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi matriks augmented. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan nilai hasilnya. Dan setelah dilakukan operasi baris elementer maka hasil akhirnya akan didapat yaitu min 7, 3, 2, 2. Dan sekarang kita masuk pada simulasi metodenya. Di sini telah terdapat sebuah skrip yang menunjukkan
Clear all adalah untuk menghapus semua variabel yang ada, dan CLC yaitu membersihkan command window. Juga di sini ada disk yaitu untuk menampilkan judul program di command window. Kemudian kita input data yaitu n-nya yaitu variabel SPL-nya, kemudian for i sama dengan 1 sampai n yaitu untuk mengumpulkan entry data dari penggunaan untuk setiap baris dari matriks augment M. Kemudian dips augmented matriks SPL dan dips M yaitu untuk menampilkan matriks augmented M. Kemudian pada for i sama dengan 1 sampai n dikurang 1 merupakan langkah untuk melakukan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks augmented menjadi bentuk echelon baris. Dan jika elemen pivot adalah 0, baris ditukar dengan baris lainnya yang memiliki elemen pivot 0. Kemudian elemen di bawah pivot diubah menjadi 0. Kemudian kita akan mengecek solusi SPL-nya yaitu if m dalam kurung n, n. Dan jika elemen pivot terakhir adalah 0 dan elemen di sebelah kanan adalah tidak 0, SPL tidak memiliki solusi tunggal, artinya SPL tidak konsisten. Nah, kemudian di bagian else, for i sama dengan n sampai dengan 1 sampai dengan 2 merupakan proses eliminasi dari Gauss-Jordan. Nah, bagian ini melanjutkan eliminasi Gauss ke metode Gauss-Jordan, di mana elemen-elemen di atas pivot juga diubah menjadi 0 dan setiap baris di skalanya untuk memiliki pivot sama dengan 1. Kemudian dips yaitu untuk menampilkan hasil dan solusinya. Nah, di sini pada dips matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan akhirnya menampilkan program menampilkan matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan dan solusi dari SPL-nya, yaitu nilai dari variabel x yang terletak di kolom augmentasi. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan setelah kita run, maka kita harus menginput nilai variabel SPL-nya yaitu 4. Kemudian kita masukkan entry data SPL. Kemudian hasil akhirnya akan ditampilkan, di mana akan ditampilkan nilai dari matriks augmented-nya dan penjabaran dari penyelesaian operasi baris elementernya. Kemudian pada nilai akhirnya akan ditampilkan hasil matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan dan solusi dari SPL. Nah, sekarang kita masuk pada metode iterasi Jacobi. Nah, metode iterasi Jacobi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, metode penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Nah, adapun bentuk persamaannya yaitu A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 sampai dengan A1nxn sama dengan B1 dan seterusnya sampai dengan AN1x1 ditambah AN2x2 ditambah AN3x3 ditambah seterusnya sampai dengan ANNxn sama dengan Bn. Nah, konsep metode Jacobi ini yaitu mengubah persamaan di atasnya sehingga x1, x2 dan x3-nya berada di sisi kiri persamaannya menjadi bentuk yaitu x1 sama dengan B1 dikurang A12x2 dikurang A13x3 dikurang sampai dengan A1nxn per n per sama dengan per A11. Begitu pula dengan x2, x3 sampai dengan seterusnya sampai dengan xn. Kemudian adapun untuk algoritmanya yaitu pertama kita menetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai x1, x2, x3 sampai dengan xn-nya yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi A1 x10 x20 x30 x sampai dengan xn0. Selanjutnya dilakukan iterasi sehingga memperoleh nilai
nilai X1 dengan iterasi 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian kita menghitung nilai errornya. Dan yang ketiga yaitu jika nilai dari epsilon X1 pada iterasi pertama sampai dengan X epsilon X epsilon Xn iterasi pertama itu lebih kecil dari nilai epsilon, maka iterasinya berhenti dengan hasil tersebut yang merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan jika lebih besar daripada epsilon, maka iterasinya berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung nilai epsilon pada iterasi keduanya. Kemudian kita masuk pada contoh soalnya, yaitu di sini terdapat sebuah persamaan, yaitu selesaikan dengan metode yang ingin diselesaikan dengan metode iterasi Jacobi dengan galatnya yaitu 0,0001. Nah, pertama itu persamaannya kita ubah ke dalam bentuk persamaan yang berada di sisi kirinya. Kemudian selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal x0, y0 dan z0 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai errornya, yaitu nilai sebenarnya yaitu x1 dikurang x0 per x1 dikali 100%, sehingga diperoleh x11 sama dengan 100%, y1 sama dengan 100%, dan z11 sama dengan 100%. Karena lebih besar daripada epsilon, maka iterasinya berlanjut dengan memasukkan nilai terbaru ke iterasi kedua sehingga diperoleh hasilnya yang diinginkan. Kemudian kita hitung kembali nilai errornya dan sehingga diperoleh nilainya apabila selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal, dan sehingga terjadi iterasi, dan apabila ternyata iterasi keduanya masih lebih besar daripada epsilon sehingga terjadi iterasi berlanjut, sehingga iterasinya berlanjut ke iterasi berikutnya sampai diperoleh kondisi lebih kecil daripada epsilonnya. Nah, sekarang kita masuk pada simulasi metinnya. Di sini terdapat sebuah skrip di mana kita definisikan fungsi dan memberikan komentar. Di sini fungsinya adalah x gh sama dengan Jacobil, a b x0 t dan n, dan tanda pagar ini merupakan pemberian komentar. Nah, pada bagian fungsi sampai dengan outputnya, yaitu mendefinisikan fungsi Jacobi dan memberikan fungsi komentar tentang fungsinya, yaitu input dan outputnya. Kemudian yang x sama dengan h sama dengan x0 sampai dengan x sama dengan x0, yaitu inisialisasi variabel. Bagian ini menginisialisasi beberapa variabel, yaitu h untuk menyimpan vektor solusi awal yaitu x0 dalam bentuk transpose, n adalah panjang dari vektor B yang juga merupakan baris kolom dari matriks A, sedangkan X-nya adalah vektor dari solusi awal X0. Kemudian dilakukan iterasi, yaitu for k sama dengan 1 sampai dengan n, di mana di situ untuk mengulangi iterasi Jacobi hingga maksimum iterasi n. Kemudian for i sama dengan i sampai dengan n, yaitu mengulangi perhitungan untuk setiap elemen dari vektor solusi x. Sedangkan x adalah menghitung jumlah dari bi dikurangi hasil kali dari baris i matriks A, kecuali elemen diagonal a i dengan solusi vektor x0. Kemudian x-nya diperbarui dengan membagi s dengan elemen diagonal ai. Kemudian pada G sama dengan abs x dikurang x0 merupakan perhitungan galat dan pembaharuan solusi. G yaitu untuk menghitung vektor galat antar solusi saat ini x dan solusi sebelumnya x0.
R adalah norma dari vektor galat G yang mengukur besar absolut dan Rayleigh menghitung galat relatif. X0 diperbarui dengan solusi saat ini X, H diperbarui dengan solusi saat ini X0. Dan jika R atau galat absolutnya atau Rayleigh-nya ini kurang dari toleransi, loop akan berhenti. Kemudian akhir dari proses ini adalah hasil dari proses iterasi Jacobi yang mengembalikan 3 output. X adalah vektor penyelesaian dari sistem persamaan linear, G adalah vektor galat hampiran, dan H adalah baris vektor-vektor hampiran selama iterasi. Nah, untuk iterasi Jacobi setelah kita run, maka kita harus pertama-tama kita harus memasukkan nilai dari matriks A-nya, kemudian nilai B-nya, kemudian nilai awalnya yaitu X0, kemudian nilai T, nilai batasnya, kemudian batas yang diinginkan pada soal, kemudian jumlah iterasinya yaitu N. Setelah itu kita masukkan perintah yaitu function ke dalam command window, maka akan ditampilkan hasil nilai dari X, error, dan H-nya. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, metode ini sering digunakan dalam perhitungan matematis dan teknik rekayasa untuk mencari solusi perkiraan. Nah, prinsip dasar metode ini adalah dengan mengiterasikan nilai-nilai yang diperkirakan dari solusi sistem persamaan linear tersebut. Nah, proses iterasi dimulai dengan tebakan awal untuk nilai-nilai variabel yang tidak diketahui. Nah, kemudian nilai-nilai ini diperbarui secara berulang dengan memanfaatkan informasi terbaru dari iterasi sebelumnya. Adapun algoritma metode iterasi Gauss-Seidel yaitu pertama adalah kita menentukan tebakan awal untuk nilai-nilai variabel yang tidak diketahui, kemudian melakukan iterasi berulang kali dengan menggunakan rumus iterasi Gauss-Seidel. Setelah itu kita mengulangi langkah iterasi sampai solusinya konvergen ke nilai yang diinginkan. Sekarang kita beralih pada contoh soal. Untuk contoh soal iterasi Gauss-Seidel sama dengan penyelesaian untuk iterasi Jacobi. Hanya saja perbedaannya yaitu pada metode iterasi Gauss-Seidel, dalam metode iterasi Jacobi nilai setiap variabel dalam vektor solusinya diperbarui secara bersamaan menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Artinya ketika menghitung nilai baru Xi-nya pada iterasi K tambah 1, metode ini hanya menggunakan nilai X dari iterasi K. Dan sebaliknya dalam metode iterasi Gauss-Seidel nilai setiap variabel diperbarui segera setelah dihitung, sehingga nilai baru yang diperbarui digunakan langsung dalam perhitungan variabel selanjutnya dalam iterasi yang sama. Nah, dengan kata lain, ketika menghitung nilai X pada iterasi K tambah 1, metode ini menggunakan nilai terbaru dari X yang telah dihitung pada iterasi K tambah 1 tersebut. Sekarang kita masuk pada simulasi MATLAB-nya, di mana sudah ada skripnya yaitu clear dan CLC berfungsi untuk membersihkan workspace dan command window. A dan C-nya adalah input dari penggunaan data matriks koefisien konstanta, dan Nmax adalah jumlah iterasi maksimum yang diizinkan. X-nya adalah vektor inisialisasi variabel dengan nilai awal 0. N adalah panjang dari matriks A, dan it adalah counter iterasi, sedangkan error relatif adalah variabel untuk menyimpan error relatif awal, dan error toleransi adalah nilai toleransi untuk error relatif. Kemudian output headernya yaitu fprintf, di mana bagian ini mencetak header untuk tabel output yang akan menampilkan iterasi dan nilai variabel X. Nah, sekarang kita masuk pada metode Gauss-Seidelnya, di mana while and error relatif ini adalah loop yang terus berjalan selama error relatif lebih besar dari toleransi error dan jumlah iterasi belum mencapai batas maksimum. Solve menyimpan nilai X dari iterasi sebelumnya, dan it ditingkatkan
setiap iterasi. Sedangkan for i sama dengan 1 sampai dengan n adalah loop untuk menghitung nilai baru dari setiap elemen xi. Sedangkan sigma berfungsi untuk mengakumulasikan jumlah dari hasil perkalian elemen non-diagonal a, i, j dengan xj. Dan xi-nya diperbarui menggunakan formula Gauss-Seidel. Untuk for i sama dengan 1 sampai dengan n berikutnya yaitu berfungsi untuk menghitung error relatif untuk setiap elemen x. Dan error relatifnya adalah maksimum dari semua error relatif dan f'(f) yaitu mencetak nilai dari iterasi x1, x2, dan x3 serta error relatifnya. Nah, setelah itu kita run, setelah di run maka kita akan disuruh untuk memasukkan nilai matriks koefisiennya dan nilai dari konstantanya, sehingga akan diperoleh nilai dari iterasi x1, x2, x3 serta error relatifnya.